ketemu lagi dengan Mbak Retno dari Peter Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia, bagian 1 ya. Nah, materi termokimia ini ada hubungannya dengan materi yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang konsep mol. Nah, salah satu contoh penerapan dari termokimia adalah pada reaksi fotosintesis. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi kimia, yaitu reaksi antara potasium atau natrium dengan air. Nah, jadi di sini potasium dan air itu kita sebut sebagai sistem. Jadi sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian beker gelasnya itu merupakan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, berdasarkan kalor yang diserap maupun yang dilepaskan oleh suatu reaksi kimia, maka reaksi kimia dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm adalah suatu reaksi yang menyerap kalor. Jadi, kalor berpindah dari lingkungan menuju ke sistem. Sehingga di sini akan terjadi penurunan suhu. Yang kedua adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah kebalikan dari reaksi endoterm. Jadi, di sini adalah reaksi yang melepas kalor, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan terjadi kenaikan suhu. Nah, berikutnya ini adalah grafik energi untuk reaksi endoterm. Jadi, energi reaktan itu lebih rendah dibandingkan energi produk. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai perubahan energinya atau yang kita sebut dengan perubahan entalpi, dilambangkan dengan delta H. Delta H adalah produk dikurangi reaktan. Karena produknya lebih besar daripada reaktan, maka nilai delta H-nya akan bernilai positif. Sementara untuk reaksi eksoterm, energi reaktan lebih tinggi dibandingkan energi produk. Sehingga perubahan entalpinya atau delta H-nya itu produk min reaktan maka akan bernilai negatif. Selanjutnya, kita membahas tentang persamaan termokimia. Sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang persamaan reaksi kimia, di mana ada reaktan menjadi produk. Nah, jika persamaan termokimia, ini merupakan persamaan reaksi yang disertai dengan nilai delta H. Sebagai contoh, H2 gas ditambah Cl2 gas menjadi 2HCl gas, delta H-nya sama dengan min 185 kJ. Nah, nilai delta H di sini dipengaruhi oleh mol. Dan ingat bahwa mol itu sebanding dengan koefisien. Jadi, untuk reaksi yang di atas ini, Mbak Retno bisa sebutkan bahwa 1 mol H2 ditambah 1 mol Cl2 menjadi 2 mol HCl, delta H itu sama dengan min 185 kJ. Nah,
Untuk reaksi yang kedua, setengah H2 ditambah setengah Cl2 menjadi 1 HCl, delta H-nya sama dengan min 92,5 kJ. Jadi, dari reaksi yang pertama, supaya menjadi reaksi yang kedua, maka reaksi yang pertama kita harus kali setengah. Jika reaksinya kita kalikan setengah, maka nilai delta H juga kita kali setengah. Contoh soal. Diketahui persamaan termokimia 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Delta H sama dengan min 1320 kJ. Berapakah kalor yang dibebaskan untuk pembakaran 11,2 liter C2H6 pada STP? Nah, jadi di sini kalian ingat kembali materi tentang konsep mol. Sehingga jawabnya, nah, kita harus mengubah 11,2 liter C2H6 menjadi mol. Maka rumusnya V pada STP sama dengan N kali 22,4. Jadi V-nya kita masukkan 11,2 sama dengan N kali 22,4. Sehingga ketemu N-nya sama dengan setengah mol. Nah, kemudian karena di sini yang diminta adalah C2H6, maka kita perhatikan C2H6 yang ada di persamaan termokimia. C2H6 yang ada di persamaan termokimia itu ada berapa mol? Nah, kalian bisa lihat dari koefisien. Ingat, koefisien sebanding dengan mol. Nah, koefisien C2H6 itu ada sebanyak 2. Maka 2 mol C2H6 itu delta H-nya min 1320 kJ. Sehingga kita menggunakan perbandingan N1 per N2 sama dengan delta H1 per delta H2. Nah, N1 2 mol dari miliknya C2H6 yang ada di persamaan. Kemudian N2 setengah mol dari yang kita cari tadi. Kemudian delta H1-nya min 1320 per delta H2. Sehingga delta H2 sama dengan min 1320 kali setengah dibagi 2. Sehingga delta H2 sama dengan min 330 kJ. Nah, apa saja yang kita sudah bahas pada termokimia bagian pertama? Yang pertama adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor. Terjadi penurunan suhu, nilai delta H-nya adalah positif. Sementara untuk reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor, terjadi kenaikan suhu, dan nilai delta H negatif. Untuk persamaan termokimia, delta H itu sebanding dengan mol. Nah, terima kasih. Kalian sudah belajar termokimia bagian 1. Jangan lupa kerjakan soalnya ya. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi kimia selanjutnya. Bye-bye.